Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan turunannya pada periode 2022 hingga 2024. Dari 11 tersangka, 3 diantaranya adalah pejabat negara dan sisanya direktur perusahaan swasta. Lalu bagaimana modus yang mereka gunakan hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 14,3 triliun rupiah? Kita bahas. Dengan melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti, baik alat bukti surat dan alat bukti elektronik, di mana pada malam ini penyidik telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya tahun 2022-2024. Dari 11 tersangka yang ditetapkan, 3 diantaranya adalah pejabat penyelenggara negara. Mereka adalah FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai, LHB selaku Kepala Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan serta Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian, dan MZ selaku ASN pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru. Kejagung menyebut modus operandi para tersangka adalah merekayasa klasifikasi komoditas ekspor. Barang yang diekspor sejatinya adalah CPO dengan kadar asam tinggi atau high acid CPO yang seharusnya masuk klasifikasi HS kode 1511. Namun dokumen dimanipulasi seolah-olah barang tersebut adalah palm oil mill effluent atau POME atau limbah cair sawit dengan HS kode 2306. Rekayasa klasifikasi tersebut bertujuan menghindari pembatasan ekspor CPO, menghindari domestic market obligation atau DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran bea keluar. Penyimpangan ini mengakibatkan komoditas yang hakikatnya CPO diekspor seolah-olah bukan CPO. Akibatnya barang tersebut terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan negara sehingga pungutan yang dibayarkan menjadi jauh lebih rendah. Praktik ini terjadi di tengah kebijakan pemerintah yang membatasi ekspor CPO demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng dalam negeri. Para tersangka memanfaatkan celah klasifikasi teknis untuk mengelabui sistem kepabeanan nasional. Dalam pelaksanaannya, modus rekayasa produk turunan CPO tersebut diduga melibatkan kesepakatan jahat antara pihak swasta dan oknum pejabat. Kejagung juga menyebut aliran dana atau gratifikasi yang diberikan kepada pejabat negara untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor tersebut. Dampak dari kejahatan ini dinilai sistemik karena mengganggu tata kelola komoditas strategis nasional dan menyebabkan kebocoran penerimaan negara yang signifikan. Berdasarkan perhitungan sementara tim penyidik, nilai kerugiannya mencapai 14,3 triliun rupiah. Modus akal-akalan ekspor CPO menjadi limbah ini ternyata melibatkan pejabat negara. Lagi-lagi, kasus korupsi menjerat aparatur negara. Dari kasus ini bagaimana pendapat sahabat Kompas? Kira-kira hal apa yang bisa menutup celah agar pejabat negara tidak kembali terjerat korupsi?